Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan mengenai WordPress ya, bagaimana cara mengcustomize atau mengatur WordPress yang ada. Nah, sudah membuat WordPress-nya? Sudah masuk ke WordPress belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi biasanya di situ saya temukan beberapa mahasiswa itu ada beberapa yang bermasalah ya. Nah, ketika masuk ke rf.gd, jika memang di situ kalian masuk ke website itu, maka kalian bisa membuat akun baru, create new account. Jadi ini saya sudah 3 sehingga tidak ada create new account ya. Jadi ketika sudah 3, maka kalian bisa menonaktifkan akun yang lain, akun yang tidak digunakan gitu. Sehingga nanti kalian bisa membuat akun baru lagi karena di sini hanya dibatasi 3. Nah, untuk masalah ke rf.gd atau jadi untuk ekstensinya dipilih ya. Karena untuk ekstensi domainnya kan beda-beda, ada yang 42 web dan sebagainya. Nah, jika langsung menuju ekstensinya, maksudnya tidak langsung menuju alamat WordPress-nya, maka kalian lebih baik membuat akun baru karena di situ saya juga masih belum tahu ya untuk spesifikasi itu karena apa gitu, kenapa dia masuk ke websitenya, dan itu akhirnya kita tidak bisa memproses itu gitu. Jadi hanya bisa dengan membuat akun baru. Awalnya saya juga seperti itu sehingga sampai membuat emailnya pun saya langsung ganti saja karena otomatis saya akan mencoba-coba jadi takut banyak masuk email sehingga saya buat email baru saja, baru itu bisa gitu. Jadi kalian bisa coba dengan membuat akun baru di Infinity Free-nya atau bisa kalian membuat email baru dengan mencoba email baru. Tapi jangan lupa dicatat karena biasanya kadang ada yang saya lupa password sama username. Jadi dicatat dulu sehingga ketika lupa otomatis harus dikonekkan lagi lupa password ke email bolak-balik. Nah, jadi dicatat gitu biar tidak bolak-balik harus konfirmasi dan sebagainya, create new password dan sebagainya. Nah, jadi jangan lupa untuk membuat catatan untuk username dan password-nya di Infinity-nya, emailnya maupun di WordPress-nya. Apa password akun yang kalian gunakan sehingga tidak berulang bolak-balik gitu. Nah, itu masalah yang pertama jika larinya ke rf.gd ya. Nah, untuk menonaktifkan, sebelum menonaktifkan, kita cek dulu untuk ini kan email alamatnya beda-beda, 42web.io, ada yang rf.gd. Ini kalian bisa coba-coba sendiri bedanya di mana gitu. Di sini yang saya gunakan yang rf.gd gitu. Cuman ini saya coba ya untuk kita mengcustom dari WordPress-nya. Nah, untuk alamatnya bisa rf.gd. Ini masih belum saya buat untuk WordPress-nya. Ketika masuk ke WordPress, ini masih baru saya buat. Jangan lupa username dan password yang digunakan itu Oke, ini baru masuk ke WordPress ya, masih belum saya install. Nah, coba kita cek untuk alamatnya, alamat yang digunakan apa gitu. Ya, saya balik ke home ya untuk WordPress alamat yang akan kita gunakan untuk mengcustom nanti. Saya gunakan yang ini untuk yang nanti untuk yang tes tutorial 3 itu nanti akan saya hapus. Jadi sebelum saya hapus kita cek dulu ya untuk alamat yang vira.rf.gd. Jadi untuk mengcustom maka kalian harus menggunakan strip tanda garis wp admin, tanda kurang admin.
Di enter. Sebelum masuk ke sini, jadi kalian bisa ketik alamat WordPress-nya, lalu strip slash tanda miring WP strip admin. Nah, baru nanti akan menuju dashboard dari WordPress-nya. Jika tidak menuju dashboard-nya, biasanya meminta username dan password, maka kalian yang diminta itu maksudnya adalah ketika di WordPress. Oke, sebelum masuk ya, ini campur-campur karena biasanya masalahnya ada di sekitar ini. Nah, sebelum ini masuk ya, sebelum saya install, kadang ada yang masalah lagi sebelum masuk ke username password dashboard ya. Nah, ini untuk yang baru install, ternyata installnya tidak sampai 100. Itu masalah lagi ketika ada yang menemukan masalah itu lagi. Ketika WordPress dia tidak sampai 100%, ketika di-install loading ya, menunggu data, itu menandakan bahwa WordPress-nya itu sudah diinstal. Kalau ini masih belum. Di atas masih belum. Untuk yang sudah diinstal, misal kita masuk yang sudah diinstal. Ketika kita sudah install, maka di sini akan ada tulisan 1. Berarti untuk yang 1 itu berarti sudah ada yang diinstal gitu. Nah, ini kita tahu bahwa yang diinstal itu adalah WordPress. Ketika kita klik untuk instalasinya ya, apa yang sudah diinstal? Nah, ketika sudah diinstal dengan alamat website yang ada, maka kita tidak bisa menginstal 2 kali. Kita menginstal lagi WordPress-nya, maka otomatis itu tidak akan jalan. Itu masalah yang kedua. Masalah selain yang awal ya, beberapa masalah yang tadi yang sudah disebutkan, maka dia tidak bisa diinstal lagi, WordPress-nya tidak jalan. Ketika tidak jalan berarti itu sudah terinstall sebenarnya. Jadi cek instalasinya. Jika belum terinstall maka di sini masih kosong. Maka dia akan bisa jalan. Seperti ini kita install. Nah, ketika install maka masuk ke dashboard lagi, ini untuk masalah yang tadi ya, jika installnya tidak jalan, berarti cek instalasi apakah sudah ada yang terinstall atau belum. Ini untuk update dari instalasinya, lalu backup-nya berapa nanti ini ada di sini. Nah, masuk ke dashboard, jika kalian tidak langsung masuk ke dashboard seperti ini, dia meminta username dan password. Berarti yang diminta itu adalah username dan password di WordPress. Yaitu yang di sini, admin username dan password-nya. Ini jangan lupa kalian catat untuk password dan username yang sudah kalian isikan di sini. Nah, ini untuk mengisi data ketika kalian masuk ke dashboard. Baru nanti akan masuk ke dashboard dari WordPress. Oke. Jadi jangan lupa untuk mencatat ini ya. Ini tidak saya install. Lalu sekarang berikutnya bagaimana cara sebelum masuk ke custom dari dashboard, bagaimana cara menonaktifkan akun. Jika akunnya sudah banyak, sudah 3 kali, maka kalian ingin mencoba lagi masih belum bisa, maka kalian bisa menonaktifkan akunnya. Ini saya tidak install ya, tapi akunnya masih aktif. Untuk yang baru, untuk melihat akun di mana? Di home. Infinity Free, masuk ke home. Nah, bagaimana cara menonaktifkan akun gitu? Kalian bisa klik manage, masuk ke edit akun atau edit account. Maka di sini akun yang mau kalian nonaktifkan tinggal di deactivate account aja. Nah, ini untuk update label, save password, atau menonaktifkan akun. Nah, jika kalian mau menonaktifkan, maka di sini tinggal deactivate account-nya. Deactivate account. Tinggal diklik, sehingga nanti tinggal menunggu proses nonaktifnya. Maka ketika nanti di sini sudah deactivated, maka kalian bisa membuat akun baru, karena di sini maksimal 3. Ketika ini sudah disetujui untuk nonaktif, maka nanti akan sisa akun masih ada, sisa 1 gitu. Karena maksimal hanya 3.
Jadi di sini untuk menonaktifkan akun, jika kalian mencoba beberapa kali ternyata masih belum bisa juga masuk ke WordPress-nya gitu. Jadi kalian bisa mengubah create account-nya atau bisa mengubah emailnya untuk sementara, atau kalian mengubah hostingnya tidak melalui Infinity Free. Bisa kalian menggunakan website yang lain, misal Cloudflare atau yang lainnya. WordPress juga bisa digunakan menggunakan SEM, tapi dia menggunakan coding. Jadi jika tanpa ini yang simple aja ya, yang free. Jadi ini langsung dihostingkan juga dan tidak menggunakan coding yang agak banyak, yang agak ribet ya. Tapi jika ada yang menggunakan SEM juga bisa dengan coding. Nanti masuknya ke localhost. Jadi masih belum dihostingkan, baru nanti kalian mencari untuk domain dan hostingnya. Tapi nanti untuk WordPress-nya, dashboard-nya itu sama. Itu hanya metode awalnya aja untuk menuju WordPress-nya. Nah, untuk ini ada batasnya. Misal kita cek di SSL Certificate atau akun ya. Akunnya nggak ada batasnya. Kalau di certificate, misal seperti ini masih belum saya certificate ya, SSL Certificate masih belum saya aktifkan. Nah, ini karena free, ini batasnya hanya 3 bulan, hanya 90 hari. Jadi, tapi masih lumayan lah untuk kita belajar mengotak-atik WordPress dulu gitu, sebelum mahir atau mencoba dengan cara yang lain. Oh, berarti setelah ini, nanti yang diubah bagaimana? Dashboard-nya isinya nanti tetap sama. Nah, ini batasnya karena ini free, ini batasnya hanya 3 bulan, 90 hari. Jadi ini expired-nya nanti sampai bulan 3. Saya tanggalnya. Ini untuk expired date. Kita masuk ke home lagi. Untuk ini nanti tinggal ditunggu aja proses untuk menonaktifkannya. Tuh. Lalu ada masalah apa lagi yang lain yang mau ditanyakan? SSL. Nah, ketika SSL kalian masih belum muncul, key-nya, kunci, saya lupa apa namanya itu, yang akan dikopikan, kan ada 2 ya bagian yang akan dikopikan, tapi di situ ada kuncinya juga, yang 2, domain key atau apa, saya lupa, ada 2. Nah, itu jangan tinggal di-reload aja atau di-refresh, ditunggu beberapa menit sehingga nanti akan muncul yang key panjang banget itu untuk dikopikan ke WordPress-nya gitu. Nah, SSL itu hanya fungsinya nanti ketika blognya atau blog WordPress-nya itu dalam bentuk HTTPS. Jadi untuk seperti ini, misal ini kan alamatnya .rf.gd ya. Nah, ini not secure. Jadi hanya SSL itu hanya untuk nanti mengamankan websitenya aja, HTTPS, dalam bentuk HTTPS. Kalau ini dalam bentuk HTTP aja. Jadi masih belum aman. Jadi tidak masalah. Jika memang ada yang masalah di SSL sertifikatnya masih belum bisa, belum muncul untuk kode SSL sertifikatnya, nggak masalah. Itu hanya untuk mengamankan aja. Tapi ketika kalian membuat blog atau membuat WordPress, maka itu dibutuhkan. Sehingga nanti WordPress kalian lebih aman gitu, tidak dicuri atau diambil alih gitu. Nah, itu untuk SSL Certificate. Lalu masalah apa lagi yang masih belum selesai yang mau ditanyakan sebelum masuk ke dashboard untuk customize? SSL link. Saya rasa itu untuk yang kemarin yang sering ditanyakan, yang masih belum bisa masuk ke linknya. Jadi saya harap diperhatikan ya, jika memang masalahnya seperti apa, kurang apa, maka solusinya seperti yang tadi saya jelaskan. Gitu. Nanti bisa dicoba-coba untuk solusinya bagaimana. Bisa dicoba dengan menggunakan hostingan yang lain juga boleh. Tidak harus menggunakan Infinity Free ya. Hanya saja untuk Infinity ini yang saya pelajari awal Infinity. Jadi terus saya coba dia agak mudah, jadi simple ya. Karena itu saya menggunakan Infinity Free. Bagi yang menggunakan SEM juga boleh.
Cloudflare juga boleh, terserah. Nanti yang diberikan ke saya alamat websitenya. Alamat websitenya otomatis dia akan tetap gitu. Maksudnya ya WordPress itu yang kalian gunakan. Jadi saya juga tidak tahu ini menggunakan SAM ataukah menggunakan hostingan dari website yang mana gitu. Otomatis cuma identitasnya, nanti ada ekstensi dari WordPress-nya itu apa yang kalian gunakan gitu. Untuk berikutnya, kita untuk mengcustom dari WordPress yang sudah jadi. Ada yang sudah mencoba mengcustom? Belum. Oke. Di sini kalian di sebelah kiri ketika kalian masuk ke alamat WordPress-nya, jadi ditambahkan WP admin ya, garis miring WP admin. Nah, nanti masuk ke dashboard, maka di sini kalian bisa setting, masuk ke setting. Di sini setting untuk settingan awal ya. Yang mana yang mau kalian setting? Di sini setting ada general, writing, reading. Jadi umumnya di sini untuk general. Set title-nya ini kalian bisa ganti. My blog, my WordPress blog ini bisa kalian ganti. Biasanya di sini my blog siapa namanya, my blog Cantika. Oke, nanti akan berubah. Tagline-nya apa? My WordPress. Untuk tagline ini mau diganti apa? My WordPress blog Cantika, misal kita tambahkan. Nah, WordPress URL-nya dibiarkan saja, yang lain juga dibiarkan. Anyone can register, tidak. Maksudnya untuk membership-nya. Lalu di sini untuk penggunanya mau sebagai apa? Subscriber atau kontributor atau author juga, editor. Sini saya klik subscriber aja. Bahasanya bisa kalian pilih juga, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Di sini ada Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kalian bisa gunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti semua untuk bagian ini akan menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita coba bahasa Indonesia. Lalu untuk time zone, ini juga nanti akan berubah. Kalian bisa ganti, misal Jakarta kita bagian Asia. Oke, Asia, kita masuk ke Jakarta. Bisa kalian set sebagai untuk kotanya, time zone-nya Jakarta. Date format ini akan muncul pada blognya, misal seperti ini. Ini muncul identitas untuk tanggalnya. Penulisannya bagaimana? Ada bulan, tanggal, baru tahun, atau mana yang mau kalian pilih? Apa dalam bentuk seperti ini, ataukah seperti ini? Misal sekarang bulan 12, oke, misal seperti ini ya, saya pilih untuk 20, bulan 12, 2021. Time formatnya mau dibentuk yang mana, gitu, terserah kalian, misal seperti ini. Yang AM besar, misal. Week start on berarti minggu awal, mau kalian mulai dari kapan gitu. Mau kalian mulai dari kapan? Misal Sunday, Monday, apakah mau mulai dari Minggu, apakah Senin, Minggu pertama, mau kalian mulai dari kapan? Apakah hari Jumat, apakah hari Kamis, terserah. Misal kita mulainya dari Senin ya, Monday, save change. Jadi ketika save change, lalu nanti kalian bisa cek untuk blognya. Oke. Oke, ini sudah kita cek di blognya. Kita reload. Oke, nah ini sudah berubah 20 bulan 12 sesuai dengan yang kita ubah tadi. Lalu yang bagian atas ini juga sudah berubah jadi My Blog Cantika, My WordPress Blog Cantika. Nah, jadi ini untuk mengubah untuk di setting umum ya, pengaturan umum yang tadi. Mana yang mau kalian ganti? Nah, bahasanya juga akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini semuanya berubah menjadi bahasa Indonesia. Subscriber jadi pelanggan. Kontributor, penulis, editor, administrator, jadi semuanya berubah dalam bentuk bahasa Indonesia.
Tapi untuk yang ininya, isinya terserah ya. Nah, isinya dia masih dalam bentuk bahasa Inggris sesuai dengan template yang ada gitu. Nah, ini untuk jika kalian pilih dalam bahasa Indonesia. Oke. Saya ganti bahasa Inggris aja ya. Oke, oke, jika bahasa Inggris kita gunakan bahasa Inggris. Lalu itu untuk custom dari generalnya secara umum. Untuk penulisan, untuk writing, bahasa Inggris, maka semua akan berubah menjadi bahasa Inggris. Jika bahasa Indonesia, maka kalian bisa gunakan bahasa Indonesia. Aneh, karena ini sistemnya umumnya bahasa Inggris. Ketika di bahasa Indonesia kan dia jadi aneh gitu, pengertian bahasanya. Jadi saya gunakan bahasa Inggris aja. Oke, lalu masuk ke default dari post kategorinya. Ini sudah saya buat ya PowerPoint. Umumnya defaultnya itu uncategorized, jadi tidak ada kategori, tidak terkategorikan gitu. Lalu untuk post formatnya apa? Standar, bisa chat atau galeri atau link atau image. Jadi post post yang tulisan yang mau dipostkan, tulisan yang mau ditampilkan maksudnya. Bisa kalian pilih dalam bentuk apa, chat ataukah hanya image saja, quote, status, video, kalian bisa coba-coba sendiri. Oh, nanti kalau saya pilih yang galeri bentuknya seperti apa, bisa kalian coba sendiri. Atau kita coba galeri, misal galeri ya. Yang lain saya biarkan, default mail kategori juga, misal saya tetapkan kategori saja. Yang lain saya biarkan. Kalian bisa gonta-ganti sendiri, bisa kalian coba. Kita cek untuk tampilannya ketika saya pilih untuk post format galeri ke blognya, maka tampilannya akan berubah menjadi... Oke, tampilannya di sini masih hampir sama ya. Galeri. Nanti dicoba lagi, dicoba sendiri untuk yang lain. Nah, itu nanti bedanya di mana gitu untuk post formatnya, defaultnya. Oke, ini saya kembali lagi saja ke standar ya. Oke, save change. Itu untuk writing. Lalu kita masuk ke reading. Yang writing bisa kalian biarkan aja. Kalau mau coba-coba boleh dicoba-coba. Mau coba pilihan yang lain gitu. Nah, masuk ke reading. Reading di sini your latest post berarti homepage-nya, tampilan dari homepage-nya itu adalah dari post yang sudah diisikan sebelumnya. Static page atau select below untuk pilihannya ya. Di sini untuk homepage, post page-nya dalam bentuk apa? Jika dalam bentuk jualan bisa kalian pilih chart, check out, atau shop, toko dan sebagainya, wishlist. Nah, maka tampilannya ya maksudnya ini jika otomatis kan untuk tema itu macam-macam. Nanti setelah ini masuk ke tema. Jadi WordPress itu selain untuk hanya ngepost seperti ini atau curhat, kalian isi diary kalian apa gitu judulnya tiap harinya, itu bisa bentuk seperti ini. Tapi bisa juga kalian dalam bentuk jualan. Misal kalian mau jual baju, maka temanya ada tema untuk toko sendiri. Bentuknya tidak seperti ini. Ini kan saya pilihnya yang education, untuk yang pendidikan ya, untuk pembelajaran, metodenya atau tampilan untuk pendidikan itu seperti ini gitu. Tapi jika kalian mau coba untuk yang toko, untuk jual, maka nanti kalian bisa pilih untuk static page-nya. Di sini ada chart-nya, ada shop tokonya, check out-nya, dan sebagainya. Nah, karena ini edukasi dan hanya untuk posting aja,
Saya pilih yang your latest post aja, untuk post yang sudah dipostkan sebelumnya. Lalu untuk blog page-nya di sini 10. Jadi untuk tampilannya ada berapa post untuk halaman pertama. Jadi biasanya kan ada beberapa halaman ya. Di sini saya pilih 10. Default-nya 10 ya, bisa kalian ganti mau 5 ya boleh. 5 post dalam dalam satu halaman gitu. Blog page-nya. Jadi untuk feed show-nya juga bisa 10 item atau 5 item. Kalian bisa pilih sendiri gitu. Untuk ini berapa post, berapa item untuk display untuk awalnya, awal blognya. Full text ataukah except. Nah, ini kalian juga bisa pilih. Di sini saya biarkan aja ya full text. Yang lain juga saya biarkan karena tetap ya, saya gunakan tetap your latest post karena hanya postingan biasa. Nah, yang lain discuss, media, ini juga kalian bisa otak-atik sendiri ya, bisa kalian coba-coba sendiri aja. Nanti cek efeknya di mana, ketika nggak suka dengan efeknya ya tinggal di back aja, yang seharusnya yang tadi dicentang nggak dicentang atau bagaimana, yang diganti gitu. Nah, ini juga untuk discuss-nya kalian bisa pilih mana yang harus kalian centang, mana yang tidak, tinggal apa namanya, ini dari pilihannya yang ada. Misalnya nih comment author must fill out name and email, jadi harus ada nama dan emailnya. Bisa kalian ini tidak, jadi ini default-nya munculnya seperti ini. Apakah harus ada batas waktu, secara otomatis komen tertutup lebih dari 14 hari. Bisa kalian centang juga boleh, jadi yang komen pada hari ke-20 ya nanti nggak bisa. Ini bisa kalian pilih mana yang mau kalian centang, yang mau kalian izinkan, mana yang tidak gitu. Ketika kalian centang berarti itu diizinkan. Nah, ini untuk discuss-nya saya biarkan aja default, saya gunakan default yang ada. Lalu di sini ada media. Media di sini untuk mengatur ya thumbnail size-nya, medium size-nya, large size-nya. Jadi di sini untuk mengatur gambar untuk di media library-nya mau kalian gunakan seperti apa gitu. Image size di sini. Nah, ukuran-ukuran gambar bisa kalian kecilkan, medium size, large size, thumbnail size-nya, ukuran ini crop thumbnail, ekstrak dimensi, normal thumbnail-nya untuk proporsinya bisa kalian ganti-ganti sendiri untuk image-nya gitu, untuk medianya. Untuk thumbnail-nya maupun gambar image yang ada. Ini gede banget kan ya, untuk ininya bisa, temanya bisa kalian ganti-ganti, nanti di setting, dicoba-coba aja settingannya. Permalink berarti nanti untuk tampilan alamat di Google ya, seperti ini. Nah, biasanya kan ada tuh yang kalian gunakan ketika daftar pustaka tuh panjang gitu. Soalnya lengkap dengan menggunakan biasanya postname. Postname di sini sampel post. Postnya namanya apa? Biasanya nanti dia muncul jadi vira.rf.gd terus apa gitu. Judulnya panjang, misal data analitik dengan Power BI. Nah, nanti akan muncul di situ. Atau hanya muncul di sini page berapa, P sama dengan tadi plain-nya. Tadi plain-nya default-nya menggunakan plain ya. Nah, ini bisa kalian ganti mau gunakan apa? Ada yang menggunakan day and name atau memunculkan tanggalnya juga baru sampel post, nama dari postingan yang kalian buka. Jadi ini common setting nanti yang muncul di Google untuk alamat permalink yang akan muncul ketika pengguna atau pembaca itu membuka link kalian gitu, yang akan muncul di atas ini alamatnya gitu. Biasanya saat post name, sehingga nanti muncul post name
sesuai dengan sampel dari postnya yang dibuka. Gitu. Lalu jangan lupa untuk save jika memang kalian mau mengubahnya. Kategori base, tag base di sini saya biarkan aja. Nah, itu defaultnya seperti ini nanti munculnya, atau mau dalam bentuk shop base berarti di sini dalam bentuk tokonya. Kalau kategori berdasarkan kategori dari toko, jika ini bisa jualan ya, saya gunakan default aja karena hanya posting biasa. Jika jualan kalian bisa cek satu-satu aja mau gunakan subbase ataukah dalam bentuk subbase with kategori untuk produk permalingnya gitu, untuk alamat permalingnya. Permalink sudah, ini untuk setting. Jadi setting kalian bisa coba-coba aja mana yang mau kalian ganti gitu, mana yang mau kalian edit untuk default yang sudah ada. Itu untuk setting. Lalu kita masuk ke edit tema. Ketika ini kan temanya dalam bentuk edukasi ya. Misal kalian enggak, saya mau jualan aja gitu. Bisa kalian ganti. Di sini banyak pilihannya. Ini banyak pilihannya, di mana di sini ada Bosa. Bosa di sini platform untuk bisnis ya. Bosa Store berarti ini dalam bentuk toko. Jadi di sini aku ada kursi, ada lemari. Nah, nanti tampilan temanya nanti akan jadi seperti ini. Kita coba cek live preview-nya. Bentuknya seperti apa? Live preview, jadi preview dari temanya. Oke, modelnya lambat. Jadi di sini banyak yang bisa kalian edit. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, itu tadi kita pilih store ya, store toko ya. Itu ini ada harga no product, jadi ada produk di sini chart. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kalian bisa pilih. Kalau yang tadi kan bentuknya hanya seperti ini, post hanya ngepost kan, jadi hanya dalam bentuk tulisan aja. Temanya bisa seperti ini nggak apa-apa. Nah, ketika chart dalam bentuk store toko, maka kalian nanti bentuknya ini previewnya seperti ini nanti untuk WordPress kalian gitu. Nanti di sini ada keranjangnya, nanti ada harganya, no product in the chart dan sebagainya, ada my account, check out-nya, chart-nya. Ini kalian bisa edit-edit aja jika kalian mau yang jualan. Header, berarti nanti kalian tinggal set aja stylenya mau seperti apa gitu. Stylenya bentuknya seperti apa yang mau kalian gunakan, layoutnya ini macam-macam. Mau seperti ini atau seperti apa? Tinggal kalian klik aja di sini. Lalu header site title-nya warnanya apa? Mau warna hitam, mau warna merah, tinggal kalian ubah aja gitu. Oke, seperti ini nanti bentuknya jika dipilihnya dalam bentuk yang ini. Nanti kalian bisa setting aja sesuai dengan selera kalian gitu. Nah, ini untuk warna-warna yang digunakan, kalian tinggal pilih-pilih aja, lalu kalian tinggal cek aja di previewnya gitu. Jika ini dalam bentuk jualan. Kita back, header, elemen, media, ini media-medianya ya yang digunakan untuk upload data ke WordPress-nya. Ini jadi banyak untuk settingannya yang bisa kalian setting untuk sosial media, sidebar, untuk widgets-nya, footer-nya bagaimana. Nanti dicoba-coba aja, diklik diganti-ganti aja gitu. Oke, kita balik. Oke, tidak saya save, saya biarkan dalam bentuk postingan aja untuk WordPress-nya. Kalian jika mau jualan boleh diganti. Nah, itu pilihannya banyak. Nah, di sini kan cuma 6. Kalian bisa cek di Add New Theme. Ini banyak tema yang bisa kalian gunakan. Misal di sini populer. Populer. Nah, di sini ada 200 tema yang bisa kalian gunakan. Jadi bisa kalian pilih 2020. Ini yang saya gunakan adalah yang 2021.
Nah, Astra ini juga dalam bentuk jualan. Ini bisa dilihat lokal bisnis, e-commerce, ada blogging juga. Ini untuk jualan biasanya yang Astra. Nanti kalian tinggal klik install aja. Diinstal nanti akan langsung masuk ke WordPress kalian. Nanti akan bentuknya langsung berubah menjadi bentuk seperti tema yang ada gitu. Ini banyak pilihannya sampai ada 200 tema. Ini sesuai selera kalian mau bentuk seperti apa. Sesuaikan aja mau jualan, hanya post tulisan aja, ataukah promosi. Nah, seperti ini shopper, ini seperti jual beli barang ya. Mirip Shopee itu, cuman kalau Shopee itu kompleks banget itu kalau Shopee. Nah, ini untuk penjualan juga untuk dalam bentuk blog ya. Atau mau apa yang kalian pilih untuk blog kalian isinya, atau news, berarti untuk berita, apakah mau dalam bentuk berita seperti ini, berita-berita terkini mungkin, nanti isinya ya tentang berita-berita yang akan dimuat aja. Banyak pilihannya, di populer ada 200 sendiri, temanya di latest, berarti untuk yang lama banyak. Nah, ada 9.072 tema yang bisa kalian gunakan di sini. Mau bentuk seperti apa, ataukah seperti ini, tinggal dipilih sendiri. Ini sampai 9.000 ya, 9.000 bentuk tema yang bisa kalian gunakan. Ke bawah banyak banget. Bisnis, apakah tentang bisnis, apakah tentang jualan, kalian bisa pilih sendiri. Nanti untuk tema disesuaikan dengan punya kalian. Lalu nanti ini banyak yang bisa kalian atur, custom lagi tema yang ada. Nanti dicoba-coba lagi aja. Jadi kita pertemuan kan hanya tinggal WordPress. Jadi kalian tinggal coba-coba aja. Oh, kalau ini nanti efeknya kemana? Oh, nanti kalau yang ini efeknya kemana? Oh, WordPress saya jadinya kok jelek ya? Saya ganti aja. Kalian coba lagi dengan yang baru, boleh. Gitu. Ini untuk tema ya. Kalian coba aja. Ketika coba sendiri nanti akan tahu efeknya di mana, salahnya di mana. Jadi banyak yang bisa kalian coba di sini. Produk berarti produk ya. Mau jika jualan ya, ini biasanya ada all product, add new berarti tinggal tambahkan baru, produk baru. All product berarti semua produk yang sudah kalian masukkan ke WordPress-nya. Seperti ini berarti produk yang sudah dimasukkan. Seperti ini saya masukkan, saya coba aglonema misal di sini. Harganya juga nanti akan ada in stock. Price harganya umumnya $20, tapi saya jual $15 misal. Nanti kalian tinggal isi beda. Jadi ketika hanya post, maka nanti isinya hanya post aja. Tapi ketika jualan, maka nanti temanya itu bisa kalian menambahkan barang-barang apa yang dijual dan harganya, dan kita tidak perlu ngoding lagi. Di situ kita hanya tinggal menggunakan aja dan memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk menampilkan di WordPress-nya aja. Jadi ini tidak ngoding ya. Tapi bagi yang mau ngoding ya boleh, silakan dengan codingnya. Oke, ini untuk produk ya. Jika memang kalian mau jualan, masuk ke produk aja, add new. Jika mau menambahkan produk baru berarti add new di produk. Tapi ini yang saya buat bukan jualan, post biasa. Maka di sini saya lewati aja produk. Produk ini kalian tinggal tambahkan aja ya, produk name-nya apa. Nanti add media untuk gambar dan audionya mau kalian tambahkan juga bisa in deskripsi atau mengenai tentang produk yang mau kalian jual secara general. Nanti ini harganya berapa, sale price-nya berapa. Tinggal diisikan aja beberapa data barang yang mau kalian tampilkan, produk deskripsi dari produknya bisa kalian tambahkan. Ini jika kalian mau jualan. Tapi jika hanya ngepost biasa, kalian tinggal klik post aja di bagian post, maka nanti akan muncul post-post apa saja yang sudah kalian tampilkan atau kalian simpan. Nah, seperti ini, berarti ini sudah ada data analitik dengan Power BI, tutorial lengkap. Ini masuk ke all post yang ada. Jika mau menambahkan baru, tinggal add new. Nah, untuk data analitik ini kan muncul semua ya, data analitik dan Power BI, cara lengkap membuat
cara lengkap membuat WordPress. Semuanya muncul di sini. Jika kalian edit, tinggal kalian edit. Jika trash, bisa kalian buang ke tempat sampah, maksudnya kalian hapus. View clone untuk edit using patch layer, maka kalian bisa edit dengan patch layer dan sebagainya. Jadi coba-coba aja. Jika mau baru, tinggal add new aja. Add new sama ya dengan produk. Nah, tinggal ditambahkan aja. Tulisan apa yang mau kalian isikan gitu. Misal kita mengisi tentang apa? Misal saya copy paste aja ya, bisa kalian misal pembuatan PowerPoint. Sudah ya, tadi misal kita mau isi mengenai pembuatan Google Form. Google Form. Oke. Kita copy paste aja ya, misal di sini. Oke, ini masuk ke Google Form-nya sendiri. Oke, kita pilih misal 8 langkah pembuatan Google Form ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Nah, misal di sini kita mau mengisikan mengenai 8 langkah pembuatan Google Form, formulir online. Kalian mau tulis sendiri, mau ketik, boleh gitu. Tapi mau ambil dari punya orang, ya boleh, asal dia tidak terklaim copyright-nya ya, sehingga kalian bisa gunakan. Nah, misal di sini ya, ini saya hapus. 8 langkah pembuatan Google Formulir Online, lalu nanti isinya bisa ini saya kopikan saja dari yang ada. Oke. Nih, berarti kita ini sudah dia gunakan ya, sehingga ketika kita copy, ini langsung muncul secara otomatis. Telah tayang di katada.co.id. Oke, berarti ini memang tidak bisa digunakan gitu. Oke, kita hapus, tapi kita tidak isi semuanya. Misal di sini, nah, misal 8 langkah ya. Kita mau nambahkan data yang ini. Oke, kita copy. Masuk ke sini, ini ada tambah di sini. Ketika ada tambah, maka kalian tinggal masukkan aja data yang ada gitu. Hapus. Ketika tidak ada tambah ini bagaimana Bu? Di atas ini ada Nah, ini memang tidak terlihat, tapi ketika kursor kalian letakkan di tengah, di atas ini nanti muncul. Jika tidak muncul di sebelah sini, di bawah, maka kalian tinggal letakkan di tulisannya, terus di bagian tengah nanti ada tambah, tombol tambah. Misal di sini apa yang mau kalian tambahkan? Paragraf. Paragraf berarti tulisan ya, tulisan seperti yang di copy pastekan barusan. Image mau kalian tambahkan gambar misal, berarti tinggal upload aja. Misal di sini ini untuk gambar yang sudah saya simpan aja, jadi acak aja ya. Misal untuk yang ini saya tampilkan. Nah, nanti akan tampil gitu. Jika gambarnya itu mau kalian ubah letaknya, maka kalian bisa geser, di drag aja. Ini yang titik-titik yang ada 6 titik, ini kalian tinggal drag aja, geser. Nah, taruh di atas misal, atau mau diletakkan di mana tulisannya, mau digeser juga bisa, tinggal di drag aja. Ini mau diletakkan di mana gitu. Ini align left atau di center di tengah, maka kalian tinggal ubah aja. Add text over image, nanti add caption, ini kalian bisa ketik aja ini gambar apa, keterangan dan sebagainya. Maka kalian tinggal edit-edit aja untuk ini. Kalian di drag, ini bisa di move aja, move up, move down, atau nah ini untuk edit-edit aja. Picture, mau masuk ke galeri atau file atau
yang mana, stylenya bentuknya mau seperti apa, bisa kotak, bisa bulat seperti ini, maka nanti bentuknya ya bulat gitu, tergantung. Jadi nanti tinggal dipilih-pilih aja. Mau kalian tambahkan lagi gambar, tinggal klik aja tambah apa, galeri, heading atau quote, bisa kalian tambahkan. Lalu setelah misal sudah, maka tinggal dipublish. Ini tinggal publish aja, visibility ke publik ya. Oke, tinggal dipublish aja. Ketika dipublish, view post, bisa kalian klik view post atau di blok yang sudah kalian tadi di tab satunya, bisa kalian reload aja. Dan reload. Nah, nanti akan muncul 8 langkah pembuatan Google formulir online. Nah, more, nanti ada. Ketika kalian cek, oh ini kurang, masih ada yang mau saya tambahkan, atau bagaimana, nanti ini kita back ya. Bisa kalian menggunakan yang lain, edit with Elementor juga bisa kalian coba ya, dengan patch layer juga boleh gitu. Kita back, misal kalian mau edit, ini masih Power BI, kita reload aja. Nah, ini muncul. Misal ada yang salah, maka kalian tinggal klik aja yang edit. Mau view atau clone, lalu edit, quick edit, atau edit using page layer juga boleh. Jadi kalian untuk yang bagian kiri, ini nanti tinggal diubah-ubah aja. Media library, ini berarti library-nya aja, kayak perpustakaan. Mau kalian tambahkan add new. Jadi add new semuanya untuk nambah. Mau nambah gambar di media, post, atau produk, analitiknya, marketingnya. Kalian tinggal tambah-tambahkan aja, ini untuk galerinya, gitu, yang sudah pernah saya masukkan, sehingga tersimpan di galeri. Jadi hari ini hanya ini saja custom, minggu depan pun sama. Jadi kalian tinggal otak-atik WordPress yang sudah jadi, lalu nanti di akhir ya saya mintanya hanya link yang sudah jadi aja. Jadi kalian tinggal otak-atik aja, mau gunakan yang berbayar boleh. Ini untuk free, saya gunakan free untuk yang latihan aja, tapi memang ada batas, hanya 3 bulan ya aktifnya untuk hostingnya. Setelah itu sudah non-aktif mungkin ya, setelah 3 bulan gitu. Tapi mau gunakan yang berbayar boleh. Ini hanya untuk latihan. Ketika kalian sudah mahir, oh saya mau buat seperti ini. Nanti bisa kalian ke yang berbayar gitu. Kalau yang berbayar nanti lebih banyak fasilitas untuk mengeditnya gitu, dan lebih bagus ya, lebih, jadi ada yang pro, ada yang basic. Kalau yang basic untuk yang free, biasanya untuk yang pro, untuk yang berbayar itu terkunci semua untuk yang bagian pro. Jadi kalian harus menghostingkan hosting berbayar. Jadi terserah. Jadi ini untuk belajar free saya rasa cukup. Tapi untuk yang mau menggunakan coding juga boleh menggunakan SAM, install dulu, nanti masuk ke coding, masuk ke WordPress-nya juga boleh gitu. Jadi tinggal otak-atik aja, nanti minimal saya minta ada 5 post dalam WordPress-nya. Pertemuan kita tinggal masih banyak, 3 minggu lah, 3 minggu. Pertemuan ke-11, 3 minggu. Kurang 3 minggu lagi. Kita pertemuan ke-11, jadi kurang 3 minggu nanti masuk ke UAS gitu. Dan kita hanya tinggal WordPress aja. Nanti minggu depan saya bahas untuk yang lainnya, mungkin untuk yang jualan atau yang lainnya. Tapi mengenai WordPress juga. Jadi tetap dibuat. Jadi nanti di akhir saya minta linknya aja yang sudah jadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Belum ada. Jadi bisa sudah semua ya, bisa masuk ke linknya. Karena beberapa untuk kelas lain itu ada yang masih belum bisa masuk ke linknya gitu. Jadi jika ada permasalahan seperti tadi, itu beberapa masalah yang sering ditemukan gitu, sering ditanyakan sama yang lain. Oke, ini untuk hari ini. Jadi sisa waktu yang ada juga bisa kalian gunakan untuk mengedit dari
WordPress yang sudah jadi. Jadi tinggal diolah aja data apa yang mau kalian gunakan dalam bentuk jualan, dalam bentuk postingan, ataukah dalam bentuk berita IT, atau dalam bentuk podcast mungkin. Jadi bisa dipilih sendiri. Tapi yang ada kaitannya dengan perusahaan kalian ya. Gitu. Jadi nggak harus game. Nanti game semua. Kayak kemarin komputer isinya game. Kenapa alasannya game? Nanti ini juga yang diisi game. Boleh nanti game, tapi kalian nanti di luar dari kuliah, kalian ganti, bikin baru, boleh. Nanti, tapi untuk tugasnya yang ada kaitannya dengan perusahaan yang sudah kalian daftarkan saat tugas pertama. Terserah. Perusahaannya itu di WordPress-nya itu mau apa? Mau promosi kah? Ataukah jualan kah? Ataukah berita-berita mengenai barang-barang yang dijual oleh perusahaan? Atau yang lainnya gitu. Cukup untuk hari ini, bisa kalian coba-coba aja untuk mengcustom dari WordPress yang ada. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Tidak ada? Cukup? Nggak ketiduran kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bu, ada, Bu. Ya. Oke. Enggak, Bu. Bisa kalian coba-coba aja untuk WordPress-nya. Waktu kita juga masih banyak, jadi kalian bisa coba-coba. Di situ ada beberapa akun, bisa kalian coba, satunya akun jualan, satunya akun promosi, atau sebagainya. Nanti yang kira-kira bagus hasilnya bisa nanti untuk store tugasnya gitu. Karena itu tugasnya belakangan. Jadi saya minta link yang sudah fix, yang kira-kira WordPress itu nanti untuk saya nilai gitu. Jadi harus dihostingkan. Jika localhost nanti saya tidak bisa lihat. Oke, untuk website domain atau hostingnya tidak harus Infinity Free, bisa kalian gunakan website yang lain yang kalian tahu, yang kalian mungkin lebih paham karena sudah pernah menggunakan, boleh silakan. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.